Jajaran Polda Jateng membekuk dua tersangka yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang, anak buah kapal asal Indonesia yang meninggal dan jenazahnya dibuang ke perairan Somalia. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iskandar Fitriana Sutisna mengatakan, perekrutan dan penempatan ABK melalui PT Mandiri Tunggal Bahari tidak mempunyai surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Berikut laporan lengkap dari rekan saya Febrian Ahmad. Di Treskrimum Polda Jawa Tengah sudah menetapkan 2 orang tersangka dari PT Mandiri Tunggal Bahari yang merupakan sebuah agen yang menyalurkan jasa ABK ke sejumlah perusahaan kapal yang ada di China dan juga menyebabkan salah satu dari ABK yang disalurkan oleh perusahaan ini meninggal dunia. Dan seperti apa proses penelusuran dari kasus ini sudah bergabung bersama kami. Pak, seperti apa proses dari penelusuran kasus ini sudah sejauh apa Pak sehingga mereka ditetapkan sebagai tersangka? Ya, jadi kita dari penyidik Polda Jawa Tengah ini ketika kita melihat dan mendengar ada video yang viral tentang perarungan jenazah di tengah laut itu tanpa manusiawi kalau kita lihat ya. Lalu Polda Jawa Tengah kita melakukan penyelidikan terhadap perusahaan yang memberangkatkan ya daripada ABK-ABK tersebut. Dan kemudian juga dari Jawa Tengah ini kebetulan juga ada satu perusahaan NTB ya, perusahaan PT MTB ini sudah memberangkatkan dari sepanjang 2 tahun ini sudah 231 orang. Dan yang bekerja di kapal Fu Yuan Yu, ya, yang menjadi pelarungan jenazah kemarin, ini bekerja di situ sebanyak 6 orang. Lalu kemudian yang meninggal itu 1 atas nama Taufik, ya. Kemudian 6 orang ABK lainnya itu lompat dari kapal, kemudian mereka berupaya untuk berenang, dan 4 orang itu bisa diselamatkan oleh kapal asing lainnya, dan 2 orang sampai sekarang masih belum ditemukan. Lalu kemudian penyidik dari Polda Jawa Tengah ini memeriksa daripada perusahaan MTB ini, yaitu direkturnya dan komisaris. Dan ternyata izin yang kita cek, kita periksa ini ternyata ada yang tidak dilengkapi oleh perusahaan tersebut. Dan perekrutannya juga tidak memenuhi standar ya, tidak ada pelatihan sama sekali. Lalu penyidik Polda Jawa Tengah mengenakan dan menahan kedua pelaku yaitu sebagai direktur dan komisaris tersebut, dan kemudian mengenakan pasal Undang-Undang Nomor 17 ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, ini pasal 8586 tentang perlindungan pekerjaan migran Indonesia. Ini ancaman hukumannya maksimal 15 tahun ya, maksimal. Lalu kemudian juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 4 tentang perdagangan orang, ini ancamannya maksimal 5 tahun. Baik Pak, untuk kedua tersangka ini Pak, mereka perannya masing-masing apa Pak? Ya, perannya mereka sebagai direktur ya, artinya sebagai pemimpin komisaris, mereka harusnya bertanggung jawab terhadap rekrutan daripada ABK-ABK ini. Kita melihat memang ini kan cukup besar kasusnya, apakah ada kemungkinan akan ada tersangka lain Pak? Ya, nanti kita akan dalami lagi ya, dari beberapa tersangka yang sudah ada ini akan kita dalami, kemudian saksi-saksi, ini langsung dari ABK yang selamat waktu itu melarikan diri lompat dari kapal. Terima kasih Pak Iskandar, Ya. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, dan kami juga akan mencoba mewawancarai salah satu tersangka yang juga ada di sini. Bapak, boleh izin ke sini Pak? Bergabung bersama kami sebentar. Bapak di sini perannya sebagai apa Pak? Komisaris. Sebagai komisaris. Iya. Sebelumnya sudah berapa lama menjalani bisnis seperti ini Pak? Ini kan terdaftar Pak ya, tapi kan tidak ada regulasi yang sesuai untuk dapat menyalurkan ABK seperti itu. Bapak sudah berapa lama ini berjalan Pak? 2 tahun. Sudah 2 tahun. Kemudian apakah Bapak tahu bahwa ABK-ABK yang dikirimkan melalui perusahaan Bapak ini mereka mendapatkan perlakuan tidak manusiawi seperti itu? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Bagaimana, apakah tidak ada pengawasan dari pihak perusahaan Pak? Karena kan ini kan memiliki tanggung jawab dan juga kontrak kepada mereka seperti itu kan? Karena mereka kan udah di atas kapal, jadi kita nggak tahu untuk mengawasi mereka. Berarti memang tidak ada pengawasan dari pihak perusahaan? Tidak ada. Kalau prosedurnya Pak seharusnya seperti apa yang dari Bapak ketahui? Kalau udah di atas kapal kan berarti tanggung jawab si kapten. Kalau ada apa-apa kapten akan menghubungi kami. Oke. Sejauh ini Pak sudah ada berapa total dari perusahaan Bapak mengirimkan ABK ke beberapa perusahaan kapal yang asing yang berada di luar negeri? 231. Total keseluruhannya? Iya. Kalau data yang dari Bapak terima sudah ada berapa korban yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi? Adakah pelaporan seperti itu ke perusahaan? Menurut laporan ada 2, tapi di luar itu kami kurang tahu, Pak. Setelah mendengar itu Pak, apakah ada tindakan yang diambil oleh perusahaan Pak?
kami menghubungi agen sana untuk memperbaiki semuanya. Oke. Kemudian dari agen sendiri komunikasinya seperti apa dengan agen yang ada di sana? Ya, mereka akan memperbaiki semuanya. Akan memperbaiki semuanya Pak ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan nanti akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian terutama dari Polda Jawa Tengah. Dan demikian wawancara kami terkait dengan kasus ini. Semoga dari kasus ini dapat membuka kasus yang lainnya agar kejadian serupa tidak terjadi di masa depan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Febrian Ahmad, Novia Andriana, Metro TV.